Mama dan Bang Firza tiba-tiba muncul di toko milik Nuria saat aku sedang duduk bersama Nuria dan Arya baru saja bergabung. Raut Mama tampak berbinar melihatku. Berbeda dengan Bang Firza, yang raut wajahnya tampak cemas. Mama ingin bicara denganku. Aku mengiyakan. Kami menuju rumah makan yang tidak jauh dari tokoku. Sesampainya di rumah makan, aku berjalan menggandeng Mama menuju sebuah kursi yang sepi. Kami duduk bertiga menghadap meja. Pelayan restoran langsung mendatangi kami. Mama dan Bang Firza mau makan dan minum apa? Tanyaku sopan. Mama memilih menu kemudian langsung bicara ke pelayan restoran. Begitupun Bang Firza memesan menu kesukaannya. Aku hanya minum jus buah saja, karena aku sudah kenyang makan kue. Aku belum ingin makan nasi. Nisa kok nggak makan? Tanya Mama. Nisa sudah kenyang, Ma. Tadi habis ngambil kue. Jawabku. Nisa kurusan ya sekarang. Makannya sedikit ya. Makan yang banyak ya. Tanya Mama. Enggak kok, Ma. Iya, Ma. Terima kasih. Jawabku ramah. Nisa, Mama mau bicara. Ucap Mama dengan raut wajah serius. Iya, Ma. Jawabku menatap lekat wajah Mama yang masih sangat cantik. Terlihat sedikit guratan tua, tapi tidak mengurangi kecantikan Mama. Waktu gadis mungkin Mama cantik sekali. Sekarang saja masih cantik. Nisa, Mama mohon, Nisa rujuk dengan Firza ya sayang. Ucap Mama berharap. Dek, Abang juga mohon adik rujuk sama Abang ya. Abang akan menceraikan Fani. Kita kembali bertiga bersama Azam ya, Dek. Ujar Bang Firza penuh harap. Aku masih terdiam, karena aku lihat Mama akan bicara kembali. Firza kemarin diguna-guna oleh Fani. Sejenis padat begitu. Makanya Firza sangat tunduk dengan Fani. Seperti sapi yang dicarok hidungnya. Firza tadi sudah diruqyah oleh Ustadz yang kemarin dikasih tahu oleh Nisa. Sekarang Firza sudah kembali bersikap normal. Tolong Nisa kembali sama Firza ya. Firza bersikap mengecewakan kemarin. Itu karena pengaruh dari sihir kiriman Fani. Jelas Mama panjang lebar. Aku tertegun mendengar ucapan Mama. Mata saja Bang Firza sikapnya aneh. Pandangannya sering kosong dan patuh sekali dengan Fani. Itu bukan sosok Bang Firza. Tapi untuk kembali dengan Bang Firza, aku rasa, entahlah. Bagaimana Nisa? Mama sangat berharap Nisa rujuk dengan Firza. Ada Azam yang membutuhkan kalian berdua tetap menjadi orang tua yang utuh. Tolong pikirkan kembali ya Nis. Beri Firza kesempatan kedua. Seperti Mama dulu yang pernah dikhianati Papa. Tapi Mama memaafkan Papa dan memberi kesempatan kedua Papa. Karena anak yang menjadi pertimbangan. Semenjak itu, Papa tidak pernah berulah lagi. Hanya satu kali itu saja. Mama anggap sebagai khilaf saja. Tapi jika diulangi lagi, tidak ada kata maaf untuknya. Ungkap Mama. Sama seperti Nisa, tidak ada salahnya memberi kesempatan kedua untuk Firza. Apalagi kalian sudah ada anak. Mama mohon Nisa rujuk lagi dengan Firza. Papar Mama. Iya Dek, kasih Abang kesempatan kedua. Abang janji gak akan mengulanginya lagi. Jika Abang mengulanginya lagi, gak apa-apa Dek ninggalin Abang. Demi Azam Dek, kita rujuk lagi ya. Pinta Bang Firza. Bukannya waktu itu Nisa sudah memberi Bang Firza kesempatan kedua, tapi justru Abang sia-siakan. Jawabku halus. Kapan Dek? Tanya Bang Firza. Yang benar Nisa,
Apa sudah memberi kesempatan kedua untuk Firza? Tanya mama juga dengan raut wajah terkejut. Sudah, Ma. Waktu itu Nisa sudah ngasih uang 10 juta ke Bang Firza untuk biaya menggugat cerai Fani dan biaya mengontrak selama proses bercerai dengan Fani. Tapi mana buktinya? Justru uangnya buat berobat Bang Firza yang gak bisa memberikan nafkah batin ke Fani. Dan sepertinya uangnya buat shopping Fani. Karena waktu itu kami ketemu di mall. Fani menemani Bang Firza shopping. Banyak sekali. Ungkapku jujur. Serius, Nis? Apa benar Firza? Apa yang Nisa katakan? Tanya mama menyelidik. Bang Firza menunduk bibirnya seperti ingin berbicara, tapi tidak keluar ucapan. Firza, bagaimana sih kamu ini? Sudah dikasih kesempatan kedua, kok disia-siakan? Kenapa bisa begitu, Firza? Tanya mama tegas, namun agak pelan, karena takut didengar pengunjung lain. Maafkan Firza, Ma. Maafkan abang, Dek. Abang kan, kata mama, diguna-guna Fani. Jadi itu mungkin di luar kendali abang. Jawab Bang Firza sedikit takut-takut. Oh iya juga ya, Firza kan di bawah pengaruh sihir. Jadi menurut saja kalau disuruh Fani. Ucap mama dengan nada suara lembut. Nisa, benar kata Firza. Kalau itu di luar kendali Firza. Nisa mau kan rujuk sama Firza? Mama mohon sekali. Nisa sayang mama kan? Tanya mama. Nisa tentu sayang sama mama. Tapi untuk rujuk dengan Bang Firza, kok Nisa masih trauma ya, Ma? Jawabku. Kenapa trauma, Nis? Firza kan gak parah-parah amat. Banyak loh di luar sana yang lebih parah. Tapi tetap bisa bersatu kembali. Rayu mama. Aku terdiam, memikirkan apa yang akan aku katakan kepada mama dan Bang Firza. Bagaimana, Nis? Tanya mama tidak sabar. Nisa pikir-pikir dulu ya, Ma. Nisa belum bisa ngasih keputusan sekarang. Ucapku. Kapan Nisa ngasih jawaban? Mama dan Firza tunggu loh. Tanya mama. Kalau Nisa sudah punya jawaban, Nisa menghubungi mama lewat telepon ya. Jawabku. Oh begitu. Tapi jangan lama-lama ya, Nis. Ujar mama. Insya Allah, Ma. Jawabku. Mama dan Firza boleh dikasih tahu rumah Nisa enggak? Supaya bisa mengunjungi Azam kalau kangen. Tanya mama lagi. Nisa masih belum ingin memberi alamat Nisa, Ma. Tapi suatu saat, Nisa pasti kasih alamatnya kok. Jawabku sopan. Iya Nisa, mama tunggu ya. Jawab mama. Makanan pesanan sudah datang. Mereka makan siang dengan lahap. Aku hanya minum jus. Aku menyayangi mama, karena aku sudah tidak memiliki ibu lagi sejak sekolah dasar. Mama sudah aku anggap sebagai ibu kandungku. Mama sangat baik dan sayang kepadaku. Tapi untuk rujuk dengan Bang Firza, aku lebih condong ke tidak daripada ke iya. Setelah selesai makan, kami berjalan keluar. Aku membayar makanan di kasir. Aku langsung pamit akan jalan. Bang Firza naik mobil mama, tampak mama yang duduk di kursi kemudi. POV Fani. Sesudah Bang Firza dan mamanya Bang Firza pergi, aku langsung keluar rumah, kemudian menggembok pintu rumahku. Aku akan ke rumah Mbah Ti. Aku berjalan menuju rumah Mbah Ti, yang terletak tidak jauh dari rumahku. Tepatnya berada di belakang rumahku, tapi di dalam perkebunan kakao yang cukup luas. Aku berjalan menyusuri kebun kakao yang sedang berbuah lebat. Akhirnya aku sudah sampai di depan rumah Mbah Ti.
Rumah Mbah Di hampir sama dengan rumahku, terbuat dari bambu, tapi lebih luas dan lebih rapi, karena baru direnovasi. Gerigi bambunya masih baru dan tertata sangat rapi. Kalau rumahku kan gerigi bambunya sudah butut, karena dulu beli bekas bongkaran rumah orang. Di depan rumah Mbah Di ada sebuah motor terparkir. Aku berjalan pelan-pelan ke teras rumah Mbah Di. Tampak di dalam rumah Mbah Di ada tamu dua orang perempuan muda duduk di tikar. Mbah Di duduk di hadapannya sedang menulis sesuatu di kertas. Aku kemudian duduk di kursi kayu yang terletak di teras, menunggu Mbah Di selesai menerima tamu. Menunggu sampai tamunya pulang, baru aku masuk, karena aku takut mengganggu. Jadi, mantra ini dibaca sambil menyebut nama lengkap dan memandang foto laki-laki yang saya suka. Gitu ya, Mbah? Terdengar suara tamu Mbah Di berbicara. Aku menguping agar suaranya terdengar jelas. Berarti benar kata Ustaz Zanur, kalau Mbah Di memang dukun. Aku kira hanya simpang siur. Aku kira hanya tukang urut saja. Soalnya setiap aku kesini, belum pernah berpapasan dengan tamu seperti hari ini. Iya, jangan lupa dibaca setiap hari ya. Mbah yakin pasti manjur. Jika tidak manjur, maka uang bisa kembali. Jawab Mbah Di. Semoga saja ya Mbah. Jadi maharnya berapa Mbah? Tanya tamu Mbah Di. Seikhlasnya saja. Saya nggak pernah memasang tarif. Jawab Mbah Di. Ini ada 1 juta Mbah. Mohon diterima ya. Saya yakin pasti manjur. Soalnya teman saya sudah membuktikannya. Bisa menggait pengusaha kaya raya. Kalau saya ingin menggait pejabat sekaligus pengusaha juga. Terima kasih ya Mbah. Saya permisi dulu. Ucap tamu Mbah Di. Aku bergegas berdiri dan berjalan ke samping rumah Mbah Di. Agar tamu Mbah Di tidak melihatku. Aku sembunyi. Aku mengintip dari samping rumah Mbah Di. Dua perempuan itu berjalan menuju motornya. Cantik dan seksi. Cita-citanya mau menggait pengusaha kaya sekaligus pejabat. Berarti calon pelakor dong. Kebanyakan kan sudah beristri. Kata orang-orang aku pelakor juga. Tapi gagal menggait pengusaha kaya. Karena istrinya pintar mengamankan aset. Aku pelakor gagal. Aku menertawakan diriku sendiri. Ani, nasibku malang sekali. Misi selalu gagal. Setelah tamu itu pulang, karena motornya sudah tidak terlihat lagi, aku berjalan ke depan rumah Mbah Di menuju teras. Sesampainya di depan pintu yang terbuka, aku mengucap salam. Fani, bagaimana kabarnya? Sudah lama gak kesini. Kok wajahnya kusut sekali ya sekarang? Tanya Mbah Di saat aku menyalaminya. Ekspresi Mbah Di terlihat seperti terkejut melihat wajahku dengan kekat. Masa wajahku kusut sih Mbah? Tanyaku bergegas berjalan ke ruang tengah rumah Mbah Di dan berdiri di depan kaca lemari di ruang tengah Mbah Di. Mbah Di mengekoriku. Waduh, iya benar. Kok wajahku jadi terlihat tua sekali ya? Dan kusut sekali alias keriput. Loh, kok wajahku terlihat tua ya Mbah? Tanyaku cemas dan panik sembari mengusap-usap wajahku yang berkerut-kerut di sana sini. Aku hampir pangling melihat wajahku sendiri. Seperti bukan aku. Aku cubit pipi keriputku. Berharap aku hanya mimpi. Tapi sakit. Aku bukan mimpi. Ini nyata. Apa kamu sudah membaca mantra untuk suami kamu yang Mbah kasih itu, Van? Tanya Mbah Di serius. Sudah, Mbah. 1 bulan yang lalu. Cuma beberapa kali sih aku membaca mantranya. Memang kenapa, Mbah?
Tanyaku tidak sabar. Kalau wajah jadi tua, itu karena materanya kembali ke kamu. Biasanya Ustadz yang balikinnya. Efek mantra itu memang wajah jadi terlihat tua kalau sampai ada orang pintar yang mengirim kembali. Ungkap Mbah Ti. Serius, Mbah? Suamiku tadi pagi memang sudah ruqyah. Apa Ustadznya mengirim balik ya? Ucapku panik dan tegang, menatap tajam wajah Mbah Ti. Bisa jadi, karena ruqyah itu musuhnya mantra. Kalau enggak dikirim balik, kadang bisa balik sendiri. Ucapnya. Jadi bagaimana, Mbah? Supaya wajahnya kembali kencang dan cantik seperti dulu. Tanyaku mengharap. Gak ada cara apapun. Semua akan permanen sampai tua. Lapar Mbah Ti. Tolonglah, Mbah. Untuk aku. Aku gak mau punya wajah jelek dan tua kayak gini. Tolong balikin wajahku seperti semula. Ucapku memelas dan mengharap. Mbah belum ketemu caranya. Nanti kalau Mbah sudah ketemu caranya, Mbah kasih tahu kamu. Ucapnya. Kapan, Mbah? Lama nggak ya, Mbah? Kalau mantra supaya terlihat cantik dan semua orang bisa suka, ada nggak, Mbah? Tanyaku masih berharap aku bisa kembali cantik. Mbah nggak ada. Adanya cuma pelet dan guna-guna. Ucapnya. Mbah, kok nggak bilang-bilang kalau efek dari mantra itu bisa jadi tua begini? Ujarku menatap kesal wajah Mbah Ti yang berumur sekitar 50 tahunan itu. Ani gak nanya dulu sih sama Mbah. Jawabnya. Mbah, aku mau kembali cantik lagi. Aku gak mau jelek. Nanti apa kata orang sekampung? Aku malu, Mbah. Malu sekali. Ucapku lirih. Maaf, Mbah gak bisa bantu. Mungkin bisa ke tempat orang pintar lainnya, Van. Jawab Mbah Ti. Aku menangis meratapi nasibku. Sekarang aku sudah tidak cantik lagi. Wajahku terlihat tidak muda lagi. Padahal umurku baru 20 tahunan. Mirip umur 50 tahunan. Jadi seperti umuran Mbah Ti. Sudah, jangan menangis. Percuma menangis juga. Gak bakal kembali muda lagi wajahnya. Mendingan cari-cari orang pintar, siapa tahu ada yang bisa membuat Pani muda lagi. Celetuk Mbah Ti. Aku langsung pamit pulang dengan menangis. Aku kesal dengan diriku sendiri. Beruntung Mbah Ti tinggal sendirian di tengah kebun coklat ini. Jadi tidak ada yang bisa melihatku menangis. Aku ingin segera sampai rumah. Aku berjalan cepat dengan menutup wajahku dengan hijab yang aku gunakan. Aku malu kalau sampai ada orang yang tahu kalau wajahku sudah berubah drastis. Bersambung.